kalau interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat katakan dunia ataupun domestik itu akan berlangsung sedemikian baiknya, maka masyarakat yang sendirinya dia akan berdaya, punya wawasan, punya pandangan masa depan, sehingga peluang-peluang yang akan terjadi nanti di Wakatobi itu masyarakat akan mengambil peran yang sangat konkret. Misalnya, kalau ketika turis mancanegara itu katakan itu lebih banyak, maka masyarakat mungkin dia akan bisa menyiapkan satu kamar rumahnya menjadi homestay, dan itu akan bisa dipersewakan. Dan seterusnya masyarakat juga bisa menyiapkan mungkin kulinernya, kemudian laundry. Itu semua adalah peluang-peluang kesempatan yang bisa diraih oleh masyarakat itu sendiri. Penginapannya sudah sekitar 3 tahun. Proses awalnya pada mulanya pertama hanya sebagai rumah biasa, tapi karena akan dibikin makan pemekaran Wakatobi kabupaten, maka kami ada inisiatif untuk membangun penginapan. Jadi dengan adanya kita bikin penginapan, maka banyak wisatawan-wisatawan yang sering menginap di sini, terutama yang dari Australia, dari Jerman, sering menginap di sini. Karena mereka katanya bilang mau jalan-jalan ke Pulau Hoga. Kita harus siap dari segala sisi, termasuk penguasaan bahasa, kemudian apa yang bisa kita perlihatkan kepada wisatawan yang akan masuk di Tumia sendiri. Juga pemerintah belum memperlihatkan apa sih yang sebenarnya perlu kita persembahkan kepada wisatawan yang masuk di Tumia. Selama ini masyarakat Wakatobi telah memperlihatkan kebudayaannya, telah memperlihatkan adat istiadatnya, telah memperlihatkan peradabannya. Artinya, tata krama tadi, ya, ini semua adalah mekanisme yang harus kita perlihatkan kepada siapa yang datang. Jangan hanya kebudayaan kita tampilkan ke dalam bentuk karya-karya, tetapi kita sendiri tidak berbudaya. Inilah menjadi tekad pemerintah daerah bagaimana meningkatkan kebudayaan, bagaimana meningkatkan peradaban karya-karya dan lain sebagainya. Ini, tetapi yang terpenting di dalamnya adalah bagaimana sikap mental, bagaimana perilaku masyarakat Wakatobi itu di mata siapapun, termasuk turis mancanegara, bahwa kita itu manusia-manusia beradab, manusia-manusia yang cinta damai, manusia-manusia yang menghargai, manusia-manusia yang menghargai hak-hak orang, tidak pernah akan mengambil hak orang, dan manusia menghargai hak asasi orang. Apalagi orang asli yang datang, kita hormati mereka sebaik-baiknya, sehingga mereka melihat bahwa memang surga nyata bawah laut, mampu menciptakan surga nyata atas laut dengan ukurannya pendapatan 500 US dollar per kapita, tetapi juga karena agama yang besar dan kebudayaan yang tinggi juga mampu menciptakan masuk surga, masyarakat masuk surga. Dan yang terpenting barangkali ketika ini visi ataupun visi dan misi yang dibangun oleh Pemda sekarang ini akan terbang dan bagus, maka peluang yang sangat besar itu akan diperoleh masyarakat. Seperti ketika mereka punya lahan, punya pantai dan seperti itu, pemerintah sekarang mengembangkan, karena peran itu masyarakat diberi peluang yang sebesar-besarnya untuk mencapai sebuah kesejahteraan, maka sudah ada kesepakatan oleh pemerintah daerah bahwa ketika ada investor katakan membangun resort di sebuah pantai, sebuah pulau, maka itu tanah tidak diizinkan untuk diperjualbelikan, tetapi dianggap sebagai penyertaan modal. Kemudian pemiliknya itu akan menjadi karyawan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Tentu dalam hal ini harus dibangun sebuah komunikasi, sebuah komitmen yang baik antara pemilik lahan kemudian para investor yang bersangkutan. Upaya promosi ini harus dengan serta-merta harus disertai dengan upaya peningkatan
sumber daya manusia dan juga pendidikan kepariwisataan kepada masyarakat. Supaya semua berjalan sinergis. Apa yang dilakukan pemerintah dipahami oleh masyarakat, dan juga jika promosi ini berhasil, tamu datang, masyarakat juga sudah tahu bagaimana harus melayani tamu dengan baik. Dalam rangka itulah maka bicara soal pariwisata, terutama pengembangan ke depan, itu dia butuhkan sumber daya yang prima. Hari ini Wakatobi, kalau selalu Pak Obat mengatakan bahwa seluruh masyarakat itu kita harus bisa berbahasa Inggris, sebetulnya itu barangkali terlalu ideal. Tetapi paling tidak masyarakat harus bisa memahami konsep-konsep kepariwisataan itu sendiri. Dengan demikian maka institusi yang harus kita bangun adalah institusi ataupun lembaga pendidikan formal yang mengarah untuk mendukung kedua sektor tadi, yakni sektor kelautan dan perikanan, kemudianlah sektor pariwisata sendiri. Oleh sebab itu maka sekolah yang akan dibangun di Wakatobi ini mungkin ke depannya, sekarang dia baru adalah sekolah menengah kejuruan pariwisata. Ke depan kita harus bangun adalah sekolah tinggi pariwisata. Sebenarnya lebih bagus kalau ada keputusan bersama, karena di sini tetap kita akan berbenturan dengan masyarakat. Karena di sisi lain masyarakat mungkin penghidupannya juga di situ. Khusus pada sektor pariwisata, maka yang terpenting adalah kebijakan bagaimana mendukung kebudayaan. Karena dengan kebudayaan, dengan peradaban masa lalu yang kita tampilkan yang mempunyai kearifan-kearifan itu, maka saya yakin bahwa turis-turis mancanegara akan datang ke Wakatobi, tidak akan putus-putusnya, akan ke seluruh sudut kota Wangi-Wangi, Pulau Wangi-Wangi, ke seluruh sudut Pulau Kaledupa, ke seluruh sudut Pulau Tomia dan Binongko ini untuk menikmati kebudayaan dan alamnya itu sendiri, termasuk di bawah lautnya seluruh pulau. Andi kusi amaliaka rampakana kami sikini wandiu-diu suapoti burimo luna wandiu-diu Andiku lambata-bata akaku latung kule